Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, beliau tanpa tedeng aling-aling secara gamblang, secara terang-terangan saat itu menyatakan bahwa musuh yang paling utama adalah almarhum Bapak Presiden Soeharto. Namun beliau di satu sisi, beliaulah yang mengangkat derajat Bapak Presiden Soeharto dengan mengatakan bahwa Bapak Presiden Soeharto harus dihormati. Hal inilah yang membuat bertanya-tanya seorang Gus Nuril. Beliau saat itu sebagai komandan pasukan berani mati untuk membela Gus Dur. Bahkan beliau benar-benar bingung ketika Gus Dur mengajak kepada Gus Nuril untuk bersilaturahim kepada Bapak Presiden Soeharto. Dan inilah kalau kita lihat dari segi keyakinan atau nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam hati Gus Dur, beliau memang benar-benar yang sebagaimana dikatakan oleh Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar, yang beliau juga selaku Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau menyampaikan di dalam sambutannya ketika haul Gus Dur di Ciganjur bahwa Gus Dur adalah sufi sejati. Memang di dalam Islam yang kita sering dengar salah satu komentar dari Buya Arazi Hasim, beliau menyatakan seorang muslim tidaklah patut untuk membenci, menjelek-jelekan di depan umum, depan jamaah, memaki-maki, menghina pemimpinnya. Dan ini adalah seorang rakyat, seorang warga negara. Seandainya sampai membenci dan memaki-maki pemimpinnya, ini adalah salah satu yang menyebabkan wafat atau meninggalnya dalam keadaan tidak baik, su'ul khotimah. Inilah yang patut kita hindari. Kita lihat bahwa di dalam pengamalan Torekoh, semua pengamal Torekoh itu pasti ada doa khusus kepada pemimpin. Contoh saja di manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Suryalaya, Abah Anom selalu mengajarkan bahwa pemimpin harus didoakan. Itu terbukti dengan amalan. Ketika di awal pembukaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikirim Fatihah kepada pemimpin negara. Bahkan pemimpin negara yang dari bawah sampai tingkat tinggi itu didoakan. Dan inilah yang menjadi penyebab husnul khotimah. Walaupun kita tidak suka dengan kebijakan, kita bisa melalui hal-hal yang bagus, yang baik dan santun, masuklah ke dalam ranah DPR atau DPRD yang mewakili suara-suara kita, sehingga suara kita bisa disampaikan oleh wakil-wakil kita yang ada di DPR atau di MPR. Nah,
nilai-nilai keislaman Gus Dur memang menyatakan atau menandakan bahwa beliau adalah benar-benar pengamal torekoh. Beliau pernah sowan ke Abah Anom. Namun ketika Gus Dur sowan ke Abah Anom dan menyatakan minta ditalkin oleh Abah Anom, namun Abah Anom tahu lebih dahulu bahwa tidak usah Gus Dur, karena Gus Dur sudah ditalkin langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sangat luar biasa, seorang wali Allah. Dua-duanya seorang wali Allah, tahu sama tahu. Padahal saat itu Abah Anom dan Gus Dur secara fisik belum pernah bertemu sebelumnya. Namun ketinggian ilmu, makrifah, kolbu dari mursyid asli Pondok Pesantren Suryalaya Abah Anom mengetahui apa yang terjadi di dalam rohani Gus Dur atau almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalau secara umum memang kita pengamal tasawuf, pengamal torekoh diajarkan untuk mengamalkan 3 sisi, 3 dimensi, 3 arah. Yang ini juga sudah disampaikan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama bahwa kita perlu menjaga ukhuwah. Pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan, menyatukan hati dengan sesama orang Islam, penganut agama Islam. Pemimpin kita, presiden kita sejak zaman dulu sampai sekarang orang Islam. Dan kita juga menyambung silaturahim ukhuwah kepada sesama warga kaum muslimin. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yaitu untuk menjaga persatuan, merajut, mempererat silaturahim kepada sesama anak bangsa. Anak bangsa kita memiliki 33 provinsi dengan berbagai daerah, dengan berbagai adat, dengan berbagai tradisi, dengan berbagai pemahaman. Dan ini perlu kita jaga dengan bingkai ukhuwah watoniyah, sesama anak bangsa. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, yaitu kita perlu merajut silaturahim, hormat menghormati sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini, baik itu dengan negara-negara lain, suku lain, sesama yang ada dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, bahwa hakikatnya kita adalah memiliki kakek, leluhur kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka pantaslah Gus Dur dikatakan dan banyak bukti bahwa beliau adalah wali Allah, pengamal sufi yang sejati. Mudah-mudahan di dalam memasuki bulan Rajab ini, kemudian Sa'ban, kemudian Ramadan, hati kita bisa menata bahwa Rajab adalah bulan pembersihan rohani, kemudian Sa'ban pembersihan hati, dan Ramadan adalah pembersihan kolbu atau jiwa. Untuk memantapkan lagi, ini ada cuplikan dari Kiai Haji
Gus Nuril yang beliau sampaikan tentang figur Gus Dur, dan ini adalah salah satu yang ia alami. Kita saksikan sama-sama. Wah, ternyata Pak Ajun mau masuk tidak bisa karena di dalam sudah ada SBY sama Menteri Kesehatan. Lah, kenapa kok saya tahu bahwa Gus Dur itu pengalaman ketika Gusmi tahun 84 atau 94 meninggal, saya sedang ceramah, itu Gusmi di belakang gitu, Gus, lo ini secara refleks saya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geger, wah Gus Nuri gendeng ini. Terus waktu itu belum ada HP, tahun 94 ya, belum ada HP. Lalu telepon sana telepon sini, akhirnya benar Gus meninggal. Maka dari pengalaman itu saya mengerti bahwa Gus Dur meninggal jam 6:04. Kemudian karena orang itu kalau sakit meninggal itu badannya masih hangat, sampai jam 6.50 Menteri Kesehatan baru mengatakan Gus Dur meninggal jam 6.50, tapi yang benar jam 6.15. Tetapi karena pada waktu itu kemudian gonjang ganjing dianggap sebagai Gus Dur dalam tanda petik, ada rumor yang dibunuh gitu. Saya nggak disebutkan dibunuh siapanya, maka saya diundang oleh TV One pada waktu itu bersama Ikra Negara atau sama, menjelaskan kalau memang mau menjadikan Gus Dur sebagai alat untuk revolusi, jangan gunakan Gus Dur. Kalau memang tidak suka pada SBY, tolong cari pasal yang lain, jangan gunakan bahwa dia dianggap membunuh Gus Dur. Ini Gus Dur itu demikian hebatnya dan beraninya. Yang kedua, barangkali ini yang berkesan pada saya. Gus Dur itu sering disebut sebagai Kiai KKN, kanan kiri nuntun gitu. Jadi kanan kiri ada yang nuntun kayak saya tadi gitu. Saya kok ya ngalami kayak Gus Dur itu lah, jalan susah gitu. Dia nggak bisa melihat, tetapi dengan ketulusan hatinya berpegang pada walaqad karomna ala bani Adam. Allah sendiri yang mengangkat dan memuliakan anak turun Adam. Maka tidak ada orang yang harus dan melakukan pelecehan, penistaan agama, dan bahkan pengerusakan tempat-tempat ibadah. Gus Dur berdiri di depan. Kalau misalnya orang gagah, orang yang masih gagah, itu wajar. Gus Dur itu kanan kiri nuntun, tetapi membela sekolah Kristen yang ada di Bintaro karena dipersekusi atau dirusak oleh kelompok intoleran. Dan semua siswanya, semua gurunya dilindungi oleh Gus Dur. Diperbolehkan tidur di dalamnya Gus Dur sendiri. Ini sangat luar biasa. Kalau orangnya adalah sehat, itu wajar berani begitu. Tetapi ini melihat aja enggak, jalan sudah susah, tapi berani membuka dada dan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh tanah tumpah darah dan rakyat Indonesia untuk berdiri dan berkorban pada orang yang dianggap manusia yang sudah dimuliakan Tuhan, meskipun agamanya adalah Kristen. Pada waktu itu sekolah Kristen yang dilindungi. Gus Dur juga dengan beraninya dan tidak tadeng aling-aling itu mengatakan bahwa dia musuh utamanya Pak Harto, hanya itu. Yang lain nggak ada apa-apanya dibanding saya. Musuh saya itu yang paling seimbang adalah Pak Harto. Tetapi Gus Dur pula yang menunjukkan bagaimana cara menempatkan Pak Harto sebagai sesepuh, bagaimana menempatkan Pak Harto sebagai negarawan, pemimpin bangsa. Tidak ada duanya. Ketika saya diajak Gus,
Enggak, ujung-ujung bisa bahasa Jawa nggak ini? Bisa. Gus, monggo anu ujung-ujung tengene Pak Harto. Loh, Pak Harto lah sing musuhin jenengan toh Gus. Iya, tetapi Pak Harto orang yang tertua di Indonesia. Kita harus menghormati beliau. Luar biasa ini. Saya baru menemukan itu. Kayak seperti ketika saya diajak oleh Gus Dur untuk jenguk Pak Matori Abdul Jalil yang sakit. Saya itu masih sakit hati itu dengan Pak Matori Abdul Jalil, dengan persoalan lain lah. Tiba-tiba Gus nggak nilai Kang Abdul Jalil. Wah, kalau yang teng mau itu di Gus, kalau diundang sarapan pagi teng ini Gedung Putih. Padahal ya enggak. Cuman ngapus sana, saya nggak mau ketemu sama Mas Matori Abdul Jalil yang menurut konotasi, menurut saya itu sempat mengkhianati dalam tanda petik kepada Gus Dur. Ini loh yang sekarang barangkali menurut saya nggak perlu ada gelar pahlawan itu nggak. Karena Gus Dur itu sudah pahlawan di hatinya.